Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimu, menegaskan bahwa pemanfaatan program jaminan perlindungan sosial dari pemerintah pusat merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Menurutnya, jaminan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, bukan sekadar fasilitas, tetapi benteng perlindungan yang harus dimiliki setiap warga untuk menghadapi risiko kehidupan. Penegasan ini disampaikan Wabub HMS di Hotel Nusa Dua Betun pada Jumat 14 November 2025. Informasi selengkapnya kami saat ini telah terhubung dengan wartawan Pos Kupang, rekan Kristo Bota. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nurmah. Tribuners, dapat kami sampaikan, Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimu menegaskan bahwa pemanfaatan program jaminan perlindungan sosial dari pemerintah pusat merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Menurutnya, jaminan sosial baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan bukan sebagai fasilitas, tetapi merupakan benteng perlindungan yang harus dimiliki oleh setiap warga untuk menghadapi risiko kehidupan. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati HMS di Hotel Nusa Dua Betun pada Jumat 14 November 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Belu, Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLH Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, para kepala desa se-Kabupaten Malaka, tenaga pendamping profesional P3MD, serta para pendamping desa. Dalam arahannya, Wakil Bupati HMS menekankan pentingnya pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk menikmati jaminan sosial, ia meminta pemerintah desa memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga diri baik dari sisi ketenagakerjaan maupun kesehatan. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih menganggap jaminan sosial sebagai kewajiban semata, padahal manfaatnya sangat besar, terutama ketika terjadi musibah, kecelakaan kerja, atau persoalan mendadak dalam aktivitas pekerjaan. Karena itu, Wakil Bupati HMS meminta agar para kepala desa dan perangkatnya aktif mengajak warga mendaftar dan memahami manfaat yang tersedia. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Belu, Muhammad Middat Faroji, memaparkan berbagai program perlindungan yang dapat dimanfaatkan pekerja baik formal maupun informal. Yang menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan kini semakin mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi pekerja untuk tidak memiliki perlindungan dasar. Faroji juga mengajak para pemerintah desa untuk ikut memastikan warganya terdaftar dalam program tersebut, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh harian, tukang bangunan, hingga pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi itu kemudian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Malaka mengenai pentingnya jaminan sosial, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja di Kabupaten Malaka. Menutup kegiatan tersebut, Wakil Bupati Malaka didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Belu, Kepala BP3MI Provinsi NTT, PLH Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, perwakilan Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan santunan jaminan kematian senilai 42 juta rupiah terhadap seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sekian informasinya rekan Nurmah, kepada studio kami kembalikan. Jelas sebagai dasar cita pertama dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman. Dasar cita tersebut diimplementasikan melalui program One Village, One Product atau yang biasa kita kenal OVO, yang kini bergerak menjadi One Community, One Product, satu komunitas, satu produk. Kegiatan hari ini merupakan bagian penting dari program One Village, One Product, hilirisasi produk-produk alam non-tambang yang sedang kita dorong di seluruh desa di Nusa Tenggara Timur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam dan budaya yang luar biasa seperti kopi Bajawa, tenun ikat dari berbagai kabupaten, kelor, rumput laut, madu hutan, aneka hasil laut dan komoditas pertanian yang jelas sebagai dasar cita pertama dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman. Dasar cita tersebut diimplementasikan melalui program One Village, One Product atau yang biasa kita kenal OVO, yang kini bergerak menjadi One Community, One Product, satu komunitas, satu produk. Kegiatan hari ini merupakan bagian penting dari program One Village One Product, hilirisasi produk-produk alam non-tambang yang sedang kita dorong di seluruh desa di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam dan budaya yang luar biasa seperti kopi Bajawa, tenun ikat dari berbagai kabupaten, kelor, rumput laut, madu hutan, aneka hasil laut dan komoditas pertanian yang jelas sebagai dasar cita pertama dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman. Dasar cita tersebut diimplementasikan melalui program One Village, One Product atau yang biasa kita kenal OVO, yang kini bergerak menjadi One Community, One Product, satu komunitas, satu produk. Kegiatan hari ini merupakan bagian penting dari program One Village, One Product, hilirisasi produk-produk alam non-tambang yang sedang kita dorong di seluruh desa di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam dan budaya yang luar biasa seperti kopi Bajawa, tenun ikat dari berbagai kabupaten, kelor, rumput laut, madu hutan, aneka hasil laut dan komoditas pertanian yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.